Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Heri. Kode sahamnya yaitu BABP, nama perusahaannya yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dengan kode BABP. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik perusahaan Bank MNC Internasional ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya mentok ya di 50. Kemudian baru naik pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian naik terus sampai menyentuh puncak tertingginya itu di tanggal 6 Agustus di harga 608 ya. Kemudian setelah itu harga sahamnya turun kembali seperti itu. Sampai harga penutupan kemarin itu di tanggal 23 Desember di harga 189-an per lembarnya ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 November sampai tanggal 23 Desember seperti itu. Oke, langsung saja kita cek dulu data broker sumarinya. Nah, di sini kita klik data broker summary ya. Nah, kita buka dulu data broker summary-nya, kemudian kita klik broker summary. Kemudian di sini kita ganti kodenya BABP. Kemudian di sini kita tekan tanggal 1 ya, 01 bulan 11 2021 sampai tanggal 23 Desember 2021. Sampai tanggal 23 Desember 2021. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker sumarinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Bank MNC Internasional ini dari tanggal 1 November sampai tanggal 23 Desember, investor besarnya melakukan masif distribusi. Jadi selama periode ini, investor besarnya melakukan distribusi yang sangat besar sekali. Masif ya, masif itu di atasnya big, seperti itu. Jadi selama investor besarnya masih melakukan distribusi, apalagi masif distribusi, sebaiknya jangan dulu kita masuk. Seperti itu. Ketika aksi investor besarnya sudah berubah menjadi akumulasi, maka di situ nanti kita lihat dulu akumulasinya seberapa banyak gitu. Ketika akumulasinya jumlahnya besar atau massive akumulasi seperti itu, maka pada saat itu kita mulai bersiap-siap untuk masuk ke perusahaan itu, seperti itu. Nah, ini sudah berada di pertengahan level support terendahnya, seperti itu. Nah, karena level support kuatnya itu berada di harga 50-an sini ya. Jadi kalau mau masuk, nanti silahkan lihat aksi investor besarnya. Kalau sudah akumulasi baru masuk. Kalau misalkan masih distribusi, sebaiknya tunggu di harga 50-an kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa 99% saham perusahaan BABP ini atau PT Bank MNC Internasional ini sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah dalam bentuk digital. Bisa dijual ke publik secara keseluruhan, seperti itu. Itu kalau investor besarnya mau menjual ke publik, kalau tidak ya
susah juga seperti itu kita dapat barang dalam jumlah besar kalau misalkan tidak ada yang mau jual seperti itu. Nah, yang menarik di sini kepemilikan investor besarnya itu sangat besar ya, yaitu sebesar 67,4%. Jadi investor besarnya masih menguasai supply di perusahaan ini. Masih memiliki barang yang cukup besar sekali seperti itu. 67% itu hampir 70 ya. Itu kategori besar. Kemudian kepemilikan investor retail di sini sangat kecil ya. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan PT Bank MNC Internasional ini sebesar 17,2%. Ini sedang ya. Seperti itu. Dan selama bulan November sampai 3 Desember ini, itu investor retailnya menambah kepemilikan sebesar 3,6% seperti itu. Nah, jadi selama investor besarnya tidak berhenti distribusi, jangan dulu beli. Kalau sudah berubah aksinya menjadi akumulasi, maka pada saat itu kita mulai memperhatikan atau langsung masuk kalau misalkan akumulasinya masih accumulation seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Heri ya. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.